harapan kami warga masyarakat tetap bangkit dan tetap semangat. Jadi tetap semangat kita untuk menghadapi wabah atau COVID-19 ini. Justru kita kalau mau itu justru banyak peluang. Jadi kami mengajak tetap semangat. Anjangsana Komisi A DPRD Bantul kali ini bersama Bapak Anton Wahono, Sarjana Sosial. Mengunjungi Moro Kopi, salah satu warung kopi yang berlokasi di Desa Wisata Krebet, Bapak Anton Wahono tak hanya menikmati sajian kuliner dan berinteraksi dengan warga, namun juga melihat segala potensi desa yang dimiliki untuk dikembangkan dan bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa semua yang berbahagia yang saya hormati, untuk warga Bantul khususnya di Desa Wisata Krebet ini, dalam malam hari ini saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantul Komisi A berkesempatan untuk Anjangsana dalam rangka untuk kita berkunjung bersama Moro Kopi yang ada di Desa Wisata Krebet, tepatnya di RT 05. Jadi di warung Moro Kopi ini bisa di sini ada macam-macam, ada kopi yang dari Temanggung, ada yang kopi dari Gayo Aceh, juga ada kopi dari Lampung. Kemudian di samping itu kita mulai buka itu jam 17 sampai jam 00. Bukan secara kebetulan, sebagai bagian Desa Wisata Krebet, penting bagi Bapak Anton Wahono yang kini diberi amanah sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung segala potensi dan perkembangan desa wisata yang terkenal dengan batik kayunya ini. Desa Wisata Krebet kini bertumbuh menjadi desa wisata yang memiliki banyak potensi dan keunikan yang lahir dari masyarakatnya. Pandemi COVID-19 nyatanya tak membuat warga hanya berpangku tangan, namun juga memiliki daya kreativitas yang muaranya pada kesejahteraan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Jadi ini dalam saya mendapat kesempatan dari Komisi A ini, Anjangsana ini, ternyata banyak sekali warga masyarakat yang ingin promosikan lewat Anjangsana ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Jadi di sini ada warung kopi yang lain, misalnya nanti di Kemenduran itu ada Sego Wiwit dan lain sebagainya. Juga di sini ada Ingkung Mbok Rembun, juga ada kelompok, ada yang kelompok kayu batik-batik dari daun ya, dari daun-daunan itu juga ada. Lalu kemudian kalau batik kayu memang sentranya atau pusatnya di Desa Wisata Krebet ini. Jadi ini juga teman-teman dari masyarakat petani itu sebenarnya juga ingin istilahnya juga ingin dikembangkan atau dipromosikan. Kita kerjasamakan dengan Dinas Pertanian. Jadi misalnya seperti saat ini ada istilahnya kartu tani. Jadi kalau masyarakat itu baru sebagian kecil yang bisa tahu bahwa ada fasilitas untuk pembelian pupuk. Pembelian pupuk itu kalau tidak punya kartu tani itu harganya sangat tinggi. Jadi misalnya harga pupuk itu kalau tidak punya kartu tani di toko itu harganya 180.000, akan tetapi kalau sudah mempunyai kartu tani itu bisa 60.000. Tapi syaratnya harus mempunyai kartu tani. Lah kartu tani itu untuk memperolehnya bisa ke BPP Pertanian, kalau di Pajangan ya di sebelahnya Puskesmas Pajangan itu sebelah baratnya itu. Lalu kemudian nanti syaratnya itu ada KTP dan KK, bisa perorangan bisa kelompok.
Jadi dengan adanya kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok perajin, juga warung-warung yang bermunculan setelah adanya wabah atau COVID-19 ini, ternyata banyak kreativitas daripada masyarakat. Jadi harapan kami untuk pemberdayaan, misalnya ada pelatihan dari pertanian, dari dinas pariwisata, untuk tentang pariwisata, juga untuk semuanya untuk mendongkrak perekonomian yang ada di wilayah kita. Jadi pada prinsipnya masyarakat itu sangat kreativitas untuk mendapatkan atau mengambil kesempatan dalam kondisi wabah atau COVID-19 itu, karena tidak hanya di Bantul atau di Indonesia, akan tetapi wabah itu mendunia. Jadi kita sebagai orang Jawa, yang apalagi sebagai seorang wirausaha, kita harus betul-betul kreatif supaya tetap bisa istilahnya jejeke kendil. Tak hanya memiliki banyak sekali potensi wisata alam dan kuliner yang dapat dikembangkan di Desa Sendang Sari, Krebet, Pajangan, Bantul, juga sebagai gudang kesenian. Ada 13 jenis kesenian yang berasal dan dikembangkan oleh masyarakat, mulai dari sholawat hadroh, jatilan, hingga kesenian campur sari yang diberi nama Karno Laras. Yo, kartonya nomor janji. Request dari sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, Rafi sama tempat saya. Di sini kami atau saya akan memberdayakan masyarakat wabil khusus wilayah Pajangan dan umumnya di Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua juga kami ingin mengembangkan yaitu Karno Laras yang berdomisili di Dusun Krebet juga, tepatnya di RT 2 Dusun Krebet, Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Moro Arabica Gayo juga versi. Lebih lanjut, Bapak Anton Wahono, Sarjana Sosial, mengajak seluruh masyarakat desa sekitar untuk mampu melihat peluang, terlebih di masa pandemi ini. Dengan kreativitas yang ada, akan muncul ide-ide baru yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat. Jadi
ajakan saya kepada warga masyarakat, wabil khusus masyarakat di wilayah Pajangan dan di Kabupaten Bantul, itu sebenarnya dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 itu justru banyak peluang baru. Sebagai contoh, jadi misalnya tukang jahit itu justru banyak orderan karena permintaan masker. Jadi memang kita harus kita setiap kegiatan harus memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi kegiatan apapun, jadi akhirnya dari masyarakat untuk masyarakat, misalnya ada warung-warung yang bermunculan lalu kemudian si penjual atau pedagang itu bisa istilahnya mengantar sampai ke rumah. Jadi masyarakat itu tidak perlu kemana-mana. Sekarang itu sudah dari warga masyarakat itu sendiri sudah sangat komplit. Misalnya ada yang jualan sayur, ada yang jualan beras dan lain sebagainya. Jadi ada yang jualan ayam dan lain sebagainya, itu sekarang bisa dikirim atau delivery. Warga masyarakat tetap bangkit dan tetap semangat. Jadi tetap semangat kita untuk menghadapi wabah atau COVID-19 ini. Justru kita kalau mau itu justru banyak peluang. Jadi kami mengajak tetap semangat. Tak hanya menikmati sajian kuliner istimewa di Morokopi dan keindahan nada dan suara Karno Laras. Dalam kesempatan yang sama, Bapak Anton Wahono, Sarjana Sosial bersama Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bantul, Agus Jatikumara, mengunjungi salah satu destinasi wisata yang diberi nama Kedai Kamenduran. Kedai Kamenduran ini terletak di Dusun Kayen, RT 2, Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Di sini pengunjung akan diajak melihat pemandangan pantai selatan dari atas ketinggian pada pagi hingga sore hari. Sementara pada malam hari, pengunjung akan disuguhkan gemerlap lampu rumah penduduk. Bak kembali ke masa kecil, Bapak Anton Wahono beserta rombongan disuguhkan minuman khas Kedai Kamenduran berupa wedang patok dan kuliner sego wiwit. Di Kedai Kamenduran kita bisa melihat suasana malam di selatan Yogyakarta, yaitu kita bisa melihat kelap-kelip lampu, dan kalau tenang kita bisa melihat pemandangan laut selatan. Selain itu di sini juga ada kuliner khasnya, yaitu sego wiwit. Sego wiwit adalah nasi yang dulunya digunakan oleh para petani untuk proses sebelum dia panen, membuat nasi wiwitan yang itu nanti dibawa ke lahan pertanian, lalu nanti dibagikan orang yang lewat ataupun di warga sekitar lahan tersebut. Dan saat ini dikembangkan di sini menjadi menu khas di Kedai Kamenduran. Selain itu, di sini juga ada kopi mejeng dan wedang patok. Itu kuliner pendukung sego wiwit yang ada di Kedai Kamenduran. Saat ini di Kabupaten Bantul terdapat 39 desa wisata yang sudah ber-SK Bupati. Selanjutnya, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bantul terus mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan desa wisata di daerahnya. Pandemi COVID-19 yang membatasi gerak masyarakat, ada baiknya digunakan oleh para pengelola desa wisata untuk mengembangkan potensi desa, agar nantinya jika kondisi mulai berangsur baik, masyarakat dapat menuju desa-desa wisata tersebut. Kami khususnya Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bantul sangat mendukung dan mendorong rekan-rekan untuk mengembangkan lokasi wisata mulai dari desa wisata maupun
destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul dengan mendorong lokasi-lokasi yang memang sudah muncul dan kita membantu untuk mengonsep konsep yang pas, yang menarik sehingga pengunjung itu tertarik untuk datang. Karena saat ini semuanya untuk promosi menggunakan media sosial dan dengan foto itu akan bisa mendatangkan pengunjung. Lebih lanjut, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Bantul terus menjalin komunikasi dengan Komisi A DPRD Bantul agar terus mendorong dan mendukung setiap potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul. Masyarakat pun juga dihimbau untuk tetap memenuhi protokol kesehatan dalam menerima setiap kunjungan wisata di desa wisatanya. Ya, kami Forkom Desa Wisata Kabupaten Bantul berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan DPRD Kabupaten Bantul untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, terutama dengan Komisi A yang memang bidangnya dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul, karena basic kami untuk desa wisata itu adalah dusun dan desa yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat dengan adanya kebiasaan baru dan tetap menjaga protokol kesehatan, karena seperti saat ini pandemi corona atau COVID-19 itu adalah sudah menjadi teman kita. Kita sudah berjalan beriringan karena kita tidak bisa melihat, tapi kita harus merubah perilaku kita dengan kebiasaan yang baru, cuci tangan, lalu pakai masker. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan kami berharap dari DPRD Kabupaten Bantul bisa mendorong, mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata maupun pengelola wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Seakan ragaku hangus terbakar.
sudah dikasih ku puja.